Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan kepada seluruh siswa-siswi SMA IT Nurul Ilmi Jambi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Selawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para siswa-siswi SMA IT Nurul Ilmi Jambi, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, alhamdulillah kita bisa kembali lagi melanjutkan materi Tahsinul Quran, ya, yang mana kita telah membahas dari tahsin surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan pada bab makharijul huruf, yang mana kita kemarin sudah membahas dari huruf bagian tenggorokan, kemudian masuk pada bagian lisan, yaitu ada dua bagian pada lisan yang kita sudah bahas, pada pangkal lisan dan tengah lisan atau tengah lidah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali, insya Allah kita akan membahasnya sampai tuntas. Kita akan melanjutkan pada bagian al-lisan, yang mana sebagaimana telah Ustadz sampaikan bahwasanya lisan itu dibagi menjadi 4 titik atau 4 bagian. Yang pertama pangkal lidah, yaitu ada huruf qaf dan kaf. Kemudian tengah lidah ada huruf jim, ya dengan shin. Nah, pada hari ini kita akan membahas sisanya, yaitu pada ujung, pada tepi lidah, kemudian pada ujung lidah, dan terakhir pada bagian bibir. Baik, langsung saja kita awali bersama pertemuan pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ananda untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Jika ingin mempersiapkan pulpen dan buku tulisnya, Ustadz persilakan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita mulai. Kita lanjutkan pada bagian tepi lidah. Dalam bahasa Arabnya disebut hafatul lisan, ya, tepi lidah. Pada bagian tepi lidah itu ada satu huruf, yaitu huruf dad. Huruf dad, ya. Makhraj huruf dad itu berada pada tepi lidah, baik itu tepi lidah bagian kiri maupun bagian kanan, ya. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwasanya bisa juga kedua-duanya, sisi tepi lidah kiri dan tepi lidah kanan berbarengan ketika mengajukan huruf dad. Jadi dia terangkat, bo, ya. Kemudian sifat yang menonjol pada huruf dad ini, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan di materi suratul Fatihah, ya, yaitu sifat istitalah. Apa itu istitalah? Yaitu meminta panjang. Artinya dia tertarik ketika kita mengucapkan huruf dad. Baik, sekarang kita coba praktekkan cara latihan mengucapkan huruf dad. Ustadz bacakan, kemudian antum bisa mengikutinya. Dadi dubad, dudani dadna minal mudni, minal mudni madidan danido. Kita ulang sekali lagi. Dadi dubad, bad. Nah, di sini tertarik dia, istitola tadi. Bad, dudan dani dadna, dadna minal mudni, minal mudni madidan danida. Nah, kemudian
huruf dot ketika dia fathah, ingat jangan dimonyongkan bibir kita, jangan do. Ini tidak tepat. Yang tepat bibir kita pada keadaan normal dan kita mengeluarkan pada bagian tepi lidah. Jadi tepi lidah kita yang bergerak ke atas. Bo. Itu untuk huruf dot. Makhraj huruf dot keluarnya pada sisi tepi lidah bagian kiri ataupun bagian kanan. Baik, lanjut kita masuk kepada bagian ujung lidah. Nah, pada bagian ujung lidah ini ada 3 bagian, dibagi menjadi 3 bagian. Ujung lidah menyentuh langit-langit atas. Ya, langit-langit atas, ujung lidah kita. Kemudian dia naik ke langit-langit atas. Ya. Kemudian ujung lidah menyentuh gigi depan bagian atas. Gigi depan bagian atas. Di situ. Kemudian ujung lidah menyentuh gigi depan bagian bawah. Ya. Dan juga nanti ada juga ujung lidah yang sedikit dikeluarkan, dia menyentuh gigi geraham atas. Ya, ada 3 huruf nantinya. Kita coba terlebih dahulu ujung lidah yang menyentuh langit-langit bagian atas. Ada 3 huruf di sini. Yang pertama huruf lam, kemudian huruf nun, dan kemudian huruf ro. Lam, nun, ro. 3 huruf ini mempunyai sifat yang sama. Yaitu salah satunya sifat yang sama dari 3 huruf ini yaitu tawasud. Tawasud yang berarti sedikit mengalir. Ya, yang sering Ustaz sampaikan, huruf yang mempunyai sifat tawasud ada 5. Lam, nun, ain, mim, ro, disingkat dengan lin umar. Baik, sekarang kita praktekkan huruf lam terlebih dahulu. Lalilubal. Bal, jadi lidah kita naik terangkat ke atas. Bal, jangan dilepas, jangan bale. Kalau bale itu memantul. Sekali lagi, lalilubal. Lulallanilalna minal mulni malilallanila. Kita ulang pelan-pelan. Lalilubal. Lulallanilalna minal mulni malilallanila. La tipis ya, jangan lo. Enggak, tapi dia ditipiskan. La, mulut kita dibuka. La. Jadi ingat, huruf lam mempunyai sifat tawasud, sedikit mengalir seperti lafaz alhamdu. Tidak putus dia, jangan alhamdu itu putus, tetapi sedikit mengalir. Alhamdu. Ya, itu namanya tawasud. Berikutnya huruf kedua dari ujung lidah yang menyentuh bagian langit-langit atas, yaitu huruf nun. Ini juga sama, ada sifat tawasud pada huruf nun. Kita praktikkan cara membacanya. Nani nuban. Nunan nani nanna. Minal munni. Maninan nanina. Ingat, huruf nun juga tipis. Jangan no, tapi na. Berbeda ya, cara pengucapannya jangan no, tapi na. Selanjutnya, huruf ketiga pada bagian ujung lidah menyentuh langit-langit atas, ada huruf ro. Nah, ini juga ada sifat tawasud pada huruf ro tersebut. Kita praktekkan cara membacanya. Rori rubar. Rurorroni rorna minal murni. Minal murni marirorroni ro. Ingat, kesalahan yang sering terjadi pada huruf ro, terkadang kita memonyongkan ro. Ini tidak tepat. Yang tepat, posisi bibir kita
Tetap seperti biasa, ro. Yang bergerak adalah lidah kita, ujung lidah kita naik ke atas. Lo. Nah, itu. Selanjutnya, setelah ujung lidah menyentuh bagian langit-langit atas, ada 3 huruf tadi, kita ulang sekali lagi, ada lam, nun dengan ro. Kemudian bagian selanjutnya yaitu ujung lidah menyentuh gigi geraham atas, ya, di dalam dia. Naik ke atas lidahnya, ke depan. Ya, di sini ada huruf ta, kemudian ada huruf dal dan ada huruf to. Ta, dal, to. Jadi ujungnya menyentuh gigi bagian atas, yang di atas di dalam. Ta, dal dengan to. Nah, kita praktekkan terlebih dahulu pengucapan makhraj huruf ta. Huruf ta, sifat yang sangat kuat pada huruf ta ini yaitu sifat al-hamas. Ada udara mengalir ketika mengucapkan huruf ta. Bagaimana cara mengucapkannya? Kita praktekkan. Tati tu bat. Nah, di sini namanya al-hamas, bat, ya. Tati tu bat. Tu tani tatna minal mutnimati tanita. Sekali lagi, tati tubat tu tani tatna minal mutnimati tanita. Jadi ketika mengucapkan huruf ta dan dia berbaris sukun, ada al-hams di sana, ya, ada aliran udara. At, tabbat. Tidak boleh bacanya tabbat. Nah, ini udaranya tidak tertahan. Yang benar udaranya mengalir. Tabbat yada. Oke. Itu untuk huruf ta. Berikutnya makhraj huruf dal. Dal, ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dal ini mempunyai ketika dia sukun qalqalah, ya, memantul. Kita praktikkan. Dadi dubad. Dani dadna minal mudni madida danida. Sekali lagi, dadi dubad dani dadna minal mudni madida danida. Nah, itu untuk makhraj huruf dal. Jangan sampai membacanya do, tapi da, tipis dia. Selanjutnya, setelah huruf dal ada huruf to. Nah, di sini huruf to sama kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf to. Terkadang kita sering memonyongkan atau memajukan bibir kita ke depan. To, siro, to. Ini tidak tepat. Yang tepat tetap pada kondisi normal bibir kita. Jadi yang digerakkan adalah lidah kita, ujung lidah kita. To. Dia juga mempunyai sifat isti'la, terangkat, ya, dan tebal. To, itbaq, ya, namanya. Baik, kita praktekkan. Toti tubat. Memantul, ya. Toti tubat. Tani tatna minal mutni mati tani to. Ya, jadi tidak dimajukan, kan, tidak tani to. Nah, ini tidak tepat, ya. Itu untuk ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. Kemudian bagian yang ketiga pada ujung lidah yaitu ujung lidah sedikit dikeluarkan. Nah, ini bahasa gampangnya, ujung lidah kita sedikit kita keluarkan. Tidak berlebihan, tidak, tetapi sedikit saja. Nah, ini ada 3 huruf juga. Ada huruf za, fa, dho. Za, fa, dho.
Tiga huruf ini ketika kita bertemu di ayat yang kita bacakan, wajib untuk mengeluarkan sedikit, baik itu sukun, doma, kasroh, fathah, tetap harus dikeluarkan. Tha, dha, dho, tha, dha, dho. Kita langsung praktekkan cara membacanya, perhatikan. Dzazi dzubaz, dzazi dzubaz, dzuzani dzazna minal muzni, mazidzan zanidza. Huruf sa, huruf sa. Thasi subas, thusani thasna, minal musni masisan sanisa. Nah, huruf sa ini terkadang banyak kesalahan yang terjadi, tidak bisa membedakan antara sa dengan sya. Ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh, ya. Jadi mempunyai beda yang tidak sama cara pengucapannya. Ada sa, ada sa, ada sya. Nah. Kemudian bagian ketiga yaitu huruf dho. Dho. Kita praktekkan. Dhozi dzubaz, dzuzani dzazna, minal muzni madhidhani dha. Dhozi dzubaz, dzuzani dzazna, minal muzni madhidhani dha. Kesalahan yang sering terjadi mengucapkan huruf dha, terkadang kita masih juga memonyongkan ke depan dho, dho, tapi yang tepat dho, dho. Itu untuk ujung lidah yang sedikit keluar. Sekarang bagian terakhir pada ujung lidah, yaitu ujung lidah menyentuh gigi bagian bawah. Ada 3 huruf juga. Ada so, ada sod, ada zai, ada huruf sin. Ya, huruf sod, zai, dan sin. Kita praktekkan cara membacanya. So, lidah kita, ujung lidah menyentuh gigi bagian bawah. So, 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 si, su, bas, su, so, so, ni, sosna, minal musni, masi, so, so, ni, so. Di sini juga sama, kesalahan sering terjadi mengucapkan huruf so, bibir kita sering maju juga, so, so. Tidak tepat, yang benar so, so. Berikutnya huruf za. Kita praktekkan. Zazi zubaz, zuzani zazna, minal muzni mazizan zaniza. Di sini suaranya mengalir, rikhwa, ya, suaranya mengalir. Zazi zubaz, baz, zuzan zani zazna, minal muzni mazizan zaniza. Itu untuk huruf za. Jadi harus bisa membedakan antara za dengan za. Kalau za sedikit dikeluarkan ujung lidahnya, za. Kalau za di bagian bawah ujung lidahnya menyentuh gigi bagian bawah, za, za. Suaranya mengalir. Kemudian bagian yang ketiga, huruf yang ketiga pada ujung lidah menyentuh bagian bawah yaitu huruf sin, sa. Ya, kita praktekkan cara membacanya. Sasi subas, bas, susani sasna, minal musni masisan sanisa. Nah, di sini juga huruf sin, selain dia suaranya mengalir, udaranya pun ikut mengalir, ya. Ada sifat hamas di sini.
Ya, itu ada suara dan udara yang mengalir. Sa, si, su, bas. Ya. Jadi kita sudah bisa membedakan antara sa dengan tha dengan sya. 3 huruf ini mempunyai makhraj atau tempat keluar yang berbeda. Kalau sya itu ingat pada lidah bagian tengah. Kalau tha, ujung lidah menyentuh, ujung lidah sedikit dikeluarkan menyentuh bagian atas, tha. Dan terakhir sa itu berada pada ujung lidah menyentuh gigi bagian bawah, sa. Nah, itulah makhraj yang berada pada ujung lidah. Jadi makhraj yang berada pada ujung lidah ini lebih banyak daripada makhraj huruf yang berada pada makhraj yang lain. Ya, jadi ada 4 bagian di sini. Ya, pertama menyentuh langit-langit, ada 3, yaitu huruf ada huruf lam, nun, ro. Kemudian ujung lidah menyentuh gigi bagian atas, ada ta, dal, to. Kemudian ujung lidah sedikit dikeluarkan, ada za, tha dengan zo. Dan terakhir ujung lidah menyentuh gigi bagian bawah, ada sin, sod dengan za. Ya. Terakhir kita masuk pada bagian bibir. Nah, pada bagian bibir ada 4 huruf. Yang pertama huruf fa, ba, wa, ma. Fa, ba, wa, ma. Kita langsung praktekkan cara mengucapkan huruf fa. Fa, fi, fu, ba, fu, fa, fa, ni, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fa, fa, ni, fa. Di sini juga ada sifat al-hamas, ya, af, af. Baik. Kemudian lanjut ke huruf ba. Ba ada qalqalah, ya, memantul. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, bab, na, minal, mub, ni, ma, bi, bam, bani, ba. Ustaz ulang. Babi, bu, bab. Bab dipantulkan. Bu, bam, bani, bab, na, minal, mub, ni, ma, bi, bam, bani, ba. Selanjutnya huruf wa. Kita praktekkan langsung cara pengucapannya. Wawi, waw. Waw, wawi, wawna, minal, muni. Minal, muni, mawi, wawani, wa. Dan terakhir huruf ma, ya, huruf ma. Terakhir huruf ma. Coba kita langsung praktekkan. Mami, mumam. Mami, mumam. Mumam, mami, mamna. Minal, mumni. Mami, mam, mami, ma. Ma. Jadi tidak dibaca tebal, bukan ma, tetapi ma. Jadi ada 4 huruf, yaitu fa, ba, wa, ma. Itulah huruf-huruf yang berada pada bagian bibir. Baiklah, anak-anak ustaz sekalian, itulah pengenalan kita terkait tentang makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Jadi kita telah mempelajari dari bagian tenggorokan, kemudian lisan, masuk kepada bagian bibir, dari A sampai huruf terakhir pada bagian bibir, ya, dari A sampai huruf ya. Kita telah pelajari bersama. Harapannya kita bisa mempraktekkannya, kita terus ulang-ulang pelajari lagi. Ustaz yakin materi ini tidak bisa kita pelajari 1 atau 2 kali saja, namun harus banyak dipraktekkan. Jadi kita harus bisa mempraktekkan setiap hurufnya, sering kita latih dan sering kita ingat, ya. Ketika kita mengucapkan hurufnya tersebut, oh, A keluarnya dari sini. Oh, huruf ain keluarnya pada bagian ini. Nah, jadi ketika kita sudah pelajari ini, kita harus praktekkan pada membaca dan menghafalnya.
Jadi kalau kita sudah mempelajari tahsin, kita tidak boleh lagi membacanya dengan seperti biasa saja. Orang yang baca biasa itu tidak memberikan hak-hak pada huruf tersebut. Misalnya kita sering membacanya kadang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kedengarannya tidak sempurna. Pengucapannya tidak jelas gitu. Tapi kalau orang yang sudah belajar tahsin, tentunya dia akan membacanya dengan ketentuan pada makhrajnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dia benar-benar mempraktekkan setiap hurufnya dengan baik dan benar. Nah, jadi harapannya setelah kita perkenalan ya dari awal materi kita, penguatan pada motivasi kita membaca untuk menghafal Quran, dan dilanjutkan dengan penguatan pada tahsin ini, harapannya kita bisa lebih bersungguh-sungguh lagi dan lebih mencintai lagi Al-Quran ini, dan kita bisa memaksimalkan hari-hari kita untuk mengkhususkan durasi pada Al-Quran itu sendiri. Ya, mudah-mudahan apa saja yang telah kita pelajari memberikan manfaat dan bisa memberikan barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala partisipasi antum yang telah mengerjakan tugas, yang telah menyaksikan video materi ini. Semoga kita terus melatih dan berlatih lagi agar lebih baik lagi. Dan Ustadz juga mohon maaf apabila selama penyampaian Ustadz masih banyak kekurangan, masih banyak kehilapan, mungkin terlalu cepat pada pengucapan atau penyampaian materinya. Ustadz mohon maaf. Dan kita tutup sama-sama sesi pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.